Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Siska Juniawati, sebuah kisah yang berjudul Di Balik Arwah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bro, lo beneran mau pindah ke rumah tua itu? Tanya Dika sahabat Rizky sambil menyeruput kopinya di kafe langganan mereka. Rizky mengangguk sambil tersenyum. Iyalah bro, gue butuh tempat yang tenang buat nyari inspirasi baru. Lagian view-nya keren banget, bisa langsung lihat kebun teh dari jendela. Dan yang terpenting, di sana jauh lebih tenang suasananya daripada di sini. Dika menggelengkan kepala sambil tertawa. Ya, semoga lo nggak ketemu yang aneh-aneh aja di sana. Soalnya nih ya, gue denger katanya rumah itu agak serem, banyak cerita-cerita mistisnya. Rizky hanya tertawa kecil. Ah, lu ada-ada saja Dika. Ini rumah peninggalan kakek gua, bukan film horor. Beberapa hari kemudian Rizky resmi pindah ke rumah tua peninggalan kakeknya yang berada di pinggir kebun teh. Rumah itu memang cukup tua. Dinding bagian luar sudah banyak yang ditumbuhi lumut dan lantai rumah tersebut terbuat dari kayu. Lantai tersebut berderit setiap kali ada orang yang melantai di atasnya. Meski begitu, Rizky merasa nyaman dengan suasana tenang yang ditawarkan di tempat itu. Pemandangan kebun teh yang hijau membentang luas di depan rumah menambah kesan damai. Suasana yang selama ini dia cari demi mendukung pekerjaannya sebagai seniman. Darah seni menurun dari kakeknya. Saat kecil dulu, dikala liburan sekolah tiba, Rizky sering berkunjung ke rumah kakeknya dan menginap di sana selama beberapa hari. Aki Aros, begitu penduduk sekitar manggilnya. Selama sisa hidupnya, Aki Aros tinggal seorang diri di rumah tersebut selama puluhan tahun, semenjak kematian istrinya. Ia hanya memiliki satu orang anak, yaitu Yesi, yang tidak lain adalah ibu dari Rizky. Istri Aki Aros meninggal tepat seminggu sebelum pernikahan Yesi, putrinya. Karena hal tersebut pernikahan sempat akan diundur, namun karena undangan sudah disebar, mau tidak mau acara pernikahan tersebut harus tetap dilaksanakan. Setelah acara pernikahan selesai, Yesi pun diboyong ke rumah suaminya yang berada di kota jaraknya cukup jauh sekitar 30 km. Pak, Yesi harus ikut Mas Dharma, soalnya Mas Dharma kan dinasnya di kota, jadi aku harus tinggal di sana. Bapak ikut sama aku ya, ajak Yesi kala itu. Sudahlah nak, ikutlah saja dengan suamimu. Kewajiban istri adalah ikut suami kemanapun dia pergi. Kamu gak usah pikirin bapak. Bapak baik-baik saja di sini. Kalau bapak pergi dari sini, siapa yang bersihin makam ibu kamu? Jawab Aki Aros dengan mata berkaca-kaca. Sampai akhir hayat, bapak akan tetap di sini menemani ibumu. Ucapnya lagi sambil menoleh ke arah sebuah makam yang letaknya tepat di sebelah rumah tersebut. Ya sudah, kalau emang itu maunya bapak, aku gak bisa maksa. Tapi bapak tenang aja, insya Allah aku bakalan sering kesini kalau Mas Dharma lagi libur. Yesi pun memeluk tubuh kurus ayahnya sambil menangis haru. Setelah selesai berpamitan pada ayahnya, Yesi dan Dharma pun pergi. Tahun demi tahun berlalu, terlihat seorang anak kecil sedang duduk di bangku tengah mobil sambil bermain robot-robotan. Mobil itu melaju pelan melewati wilayah perkebunan teh. Ayolah ya, cepat, rengek Rizky yang kala itu masih berusia 8 tahun. Sabar ya nak, di sini kita nggak boleh kenceng-kenceng bawa mobilnya. Lihat tuh di depan, jalannya banyak lumpurnya, saut Pak Dharma kala itu. Sekitar 20 menit kemudian sampailah mereka di kediaman Aki Aros. Aki Aros yang kala itu sedang melukis di kamarnya melihat kedatangan anaknya dari balik kaca jendela. Ia segera bangkit dengan langkah yang sedikit pincang karena terkena asam urat. Aki Aros berjalan menyambut dan memeluk cucu satu-satunya tersebut. Cucu kakek datang. Kakek kangen banget loh sama kamu nak. Rizky kala itu memeluk erat kakeknya setelah hampir 2 bulan tidak berjumpa. Iya, aku juga kangen kakek. Oh ya kek, tunggu sebentar, aku bawa sesuatu.
Rizky berlari ke arah mobil dan mengambil cat dan kuas yang ia bawa untuk belajar melukis. Yesi tersenyum sambil berkata, "Rizky juga senang melukis, Pak. Di sekolahnya dia selalu dapat nilai tinggi kalau pas ngegambar." "Nah, itu baru cucu kakek. Ayo ikut kakek, kita belajar ngelukis bareng-bareng." Rizky dan Aki Aros pun masuk ke dalam ruangan di mana terdapat puluhan lukisan di dalamnya. Sejak saat itu Rizky selalu menghabiskan waktu liburannya di rumah Aki Aros. Semakin lama lukisannya semakin indah, bahkan sudah mulai mampu menyamai lukisan kakeknya. Namun lambat laun kesehatan kakeknya semakin menurun. Aki Aros mulai sakit-sakitan, namun dia selalu mensupport cita-cita Rizky untuk menjadi pelukis hebat. Dan itu terbukti saat Rizky mampu mempersembahkan piala yang ia terima pada kakeknya setelah ia menjadi juara 1 lomba melukis tingkat provinsi. "Kakek bangga sama kamu. Kakek juga bersyukur bisa nempatin janji kakek, yaitu kakek akan berusaha untuk tetap hidup hingga melihat keberhasilan kamu," ucap Aki Aros yang saat itu sedang terbaring di rumah sakit dengan infus dan selang oksigen yang terpasang di tubuhnya. Itulah ucapan kakek Aros beberapa menit sebelum akhirnya ia mengembuskan nafas terakhirnya. Sejak kematian kakeknya, rumah itu dibiarkan kosong. Namun Yesi tidak pernah memikirkan untuk menjual rumah peninggalan berharga orang tuanya tersebut. Setiap beberapa bulan sekali mereka selalu menyempatkan untuk membersihkan rumah tersebut meskipun tidak ditinggali. Hingga akhirnya Rizky lah yang memutuskan untuk tinggal di sana beberapa waktu demi bisa lebih fokus dengan kegiatan melukisnya. Saat itu Rizky masuk ke rumah itu sendirian, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang biasanya ia pergi ke sana dengan ayah dan ibunya. Rizky memutuskan untuk tinggal di sana setidaknya selama sebulan atau bisa juga lebih. Namun malam pertama di rumah barunya ternyata tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Ketika Rizky sedang bersiap tidur, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Dengan langkah hati-hati dia menghampiri sumber suara dan mendapati rumahnya diacak-acak oleh seseorang. "Sial, siapa yang berani masuk ke sini?" Rizky merutuk dalam hati sambil melihat sekeliling. Beberapa lukisan berharga hilang, termasuk lukisan favoritnya yang dia buat dengan penuh perasaan. Rizky berlari keluar mengejar orang yang berlari di kegelapan malam. Langkah mereka sangatlah cepat. Ya, maling tersebut bukanlah seorang diri, namun ada sekitar 3 orang berpakaian serba hitam dengan topeng yang menutupi wajahnya. Ketiga orang itu berlari ke arah sebuah mobil pickup yang sudah bersiap menunggu di pinggir jalan. Saat ketiga maling tersebut naik, si sopir pun langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Rizky merasa hancur, bukan hanya karena nilai materi, tapi karena setiap lukisan menyimpan bagian dari jiwanya. Keesokan paginya saat mencoba membereskan kekacauan yang ditinggalkan pencuri, pandangannya tertuju pada salah satu sudut ruangan yang jarang dia perhatikan sebelumnya. "Apa itu?" gumamnya sambil berjalan mendekat. Di situ ia melihat ada sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kanvas dan barang-barang. Pintu yang tingginya tidak sampai 1 meter itu tampak tua dan berdebu, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Penasaran, Rizky membuka pintu itu dan menemukan sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Ruangan apa ini? Kenapa aku baru tahu? Ruangan bawah tanah tersebut sangatlah gelap. Ia pun kembali ke kamarnya untuk mengambil sebuah senter yang ia simpan di dalam lemari. Setelah itu dia pun bergegas masuk ke ruangan tersembunyi tersebut. Dengan hati-hati dia menuruni tangga tersebut dan mendapati sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan lukisan-lukisan tua. "Kakek gak pernah ngasih tahu aku tentang ruangan ini. Ibu pun juga. Apa ibu juga gak tahu tentang ruangan ini? Mana mungkin ibu gak tahu. Mungkin sebaiknya aku tanyakan ini kalau aku sudah pulang ke rumah." Di antara barang-barang itu ada sebuah lukisan yang menarik perhatiannya. Lukisan tersebut hampir tidak terlihat karena tertutup debu dan jaring laba-laba. Dengan tangannya ia mencoba membersihkan kotoran-kotoran yang menutupinya. Perlahan ia mampu melihat lukisan itu. Ia pun takjub. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita cantik dengan ekspresi sedih dan mata yang seolah-olah menatap langsung ke arah siapapun yang melihatnya. Lukisan itu dilukis dengan begitu detail dan nyata hingga terlihat seperti hidup. "Wow, siapa yang bikin lukisan ini? Keren banget. Apa ini lukisan kakek?" gumam Rizky sambil mengamati lukisan itu dengan seksama. "Lukisan ini pasti sudah berusia puluhan tahun. Lebih baik
aku bawa lukisan ini ke atas. Merasa ada sesuatu yang istimewa dengan lukisan itu, Rizky membawanya ke ruang tamu dan menggantungnya di dinding, menggantikan lukisan favoritnya yang hilang. Nah, taruh di sini saja buat gantiin lukisanku yang hilang. Tapi kok ini lukisan auranya kayak berbeda gitu ya? Setiap kali Rizky memandang lukisan itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak biasa. Seolah-olah wanita dalam lukisan itu memiliki kisah yang ingin diceritakan. Malam harinya Rizky sedang duduk di sofa, mencoba mencari inspirasi baru untuk lukisan berikutnya. Namun pikirannya terusik oleh suara tangisan samar yang seolah-olah berasal dari arah lukisan. Suara apaan tuh? Kok kayak dari arah lukisan? Mungkin cuma perasaan gue saja, pikir Rizky sambil mencoba mengabaikan suara itu. Tapi suara itu semakin jelas setiap malam. Suatu malam, ketika suara tangisan itu terdengar lebih jelas, Rizky memberanikan diri untuk bertanya kepada lukisan itu. Siapa kamu? Kenapa kamu menangis? Ia menunggu sesaat, namun suasana hening dan tidak ada jawaban. Rizky menggelengkan kepala. Ia merasa bodoh karena telah berbicara dengan benda mati. Beberapa saat setelah itu, ia pun beranjak pergi ke kamarnya untuk tidur, mencoba melupakan semua keanehan itu. Keesokan paginya Rizky mengundang Dika untuk menginap. Halo, lo lagi di mana sekarang bro? Tanya Rizky via telepon. Gua lagi nonton TV aja di rumah, gabut banget sebenarnya, tapi bingung mau kemana. Daripada gabut, mending lo kesini aja nginep di sini. Nginep di situ? Serem ah. Ya ampun Dika, badan gede kayak gitu penakut amat. Gua aja yang badannya lebih kecil dari lu aja berani. Tapi ya udahlah, gue pikir teman gue itu pemberani. Ternyata gue salah. Teman gue badan doang gede, nyalinya kecil, ciut. Wah, melunjak nih anak. Oke, sekarang gue buktiin sama lu ya, betapa jantan dan pemberaninya Dika Angelo ini. Tidak terima diledek oleh temannya, Dika pun kesal dan menerima tawaran dari temannya tersebut demi membuktikan bahwa dia tidak seperti yang Rizky tuduhkan. Detik demi detik berlalu, tidak terasa hari sudah sore. Kala itu Rizky sedang duduk di depan teras rumah tersebut menunggu kedatangan sahabatnya tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, Dika pun datang dengan mengendarai sepeda motor setelah Dika selesai mandi. Ia dan Rizky pun duduk di ruang tamu sambil minum kopi dan berbincang-bincang. Rizky bercerita tentang lukisan yang ia temukan. Lo harus lihat sendiri bro, lukisan itu kayak hidup. Bahkan beberapa kali gua kayak dengar suara tangisan dari arah lukisan ini, kata Rizky sambil menunjuk lukisan di dinding. Dika mendekati lukisan tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Iya sih, detailnya gila banget. Tapi gak mungkin juga kan lukisan bisa nangis? Rizky mengangguk. Makanya gue juga bingung. Gue dengar suara tangisan tiap malam. Gue kira cuma halusinasi. Dika tertawa kecil. Mungkin lo kebanyakan kopi bro. Malam harinya mereka berdua tidur di ruang tamu, berharap bisa menangkap siapapun atau apapun yang menyebabkan suara tangisan itu. Sekitar tengah malam suara tangisan itu pun terdengar lagi. Dika terbangun dan melihat ke arah lukisan. Bro, lo denger gak? Rizky mengangguk. Matanya terfokus pada lukisan. Iya, itu suara yang gue maksud. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Mereka berdua saling pandang. Apa kita cek aja? Gila lu, gimana kalau itu setan? Udah kita di sini saja. Ya kita kan berdua, lagian kan lu badannya gede. Rese lu. Ya udah ayo. Tapi ntar kalau ternyata itu suara hantu beneran, jangan tinggal lari gue ya. Kita lari bareng, ucap Dika dengan suara bergetar. Rizky dan Dika dengan hati-hati berjalan menuju dapur. Di sana mereka menemukan seorang wanita tua dengan rambut kusut dan pakaian kumal sedang menangis di sudut ruangan membelakangi mereka. Siapa kamu? Tanya Rizky dengan suara gemetar, nafasnya memburu. Wanita itu menoleh perlahan lalu menatap mereka dengan mata penuh air mata. Aku adalah penjaga rumah ini. Lukisan itu milikku. Aku tidak bisa pergi karena jiwaku terjebak di sini. Rizky dan Dika terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana caranya kita bisa membantu nenek? Tanya Rizky akhirnya. Wanita itu menghapus air matanya dan tersenyum lemah. Kalian harus membakar lukisan itu. Hanya dengan begitu aku bisa bebas. Rizky dan Dika saling berpandangan, seolah ragu. Ini gimana bro? Tanya Dika. Rizky mengangguk.
Gue rasa kita harus coba. Mereka membawa lukisan itu ke halaman belakang rumah dan meletakkannya di tong tempat membakar sampah. Dengan korek yang ada di sakunya, Rizky pun membakar lukisan tersebut. Saat api mulai membakar lukisan, suara tangisan wanita itu semakin keras sebelum akhirnya berhenti. Setelah lukisan tersebut habis terbakar, wanita tua itu muncul di depan mereka sekali lagi, kali ini dengan senyuman tulus di wajahnya. "Terima kasih anak muda, kalian telah membebaskan aku," ucapnya dengan suara serak sebelum menghilang dalam kabut tipis. Rizky dan Dika berdiri di sana, terdiam merenungi apa yang baru saja terjadi. Akhirnya Dika tertawa kecil. "Ya ampun bro, ini kayak film horor beneran. Hampir aja gue jantungan. Udah abis ini mending lu jangan di sini lagi. Kita pulang aja yuk, terlalu serem di sini." Rizky tersenyum. "Iya, tapi setidaknya sekarang kita tahu kalau cerita-cerita mistis itu gak cuma omong kosong. Dan akhirnya gue juga tahu kalau ternyata orang dengan badan segede elu bisa ngompol di celana kayak gini," ucap Rizky sambil tertawa geli melihat celana basah milik temannya tersebut. Dika menatap ke arah celananya. Ia baru menyadari kalau celananya basah. "Oh, ini bukan karena takut tapi kaget. Yaudah yuk, gue mau ganti celana." Dengan perasaan lega mereka pun kembali ke dalam rumah, menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan akan selalu mengingat pengalaman ini seumur hidup mereka. Keesokan harinya setelah kejadian pembakaran lukisan itu, Rizky dan Dika berharap bisa menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Namun, kenyataan berbicara lain. Teror di rumah tua itu belum berakhir. Suatu malam jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu ketika Rizky sedang mandi, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suara air yang jatuh terdengar seperti suara tangisan. Dia mematikan keran dan mendengarkan dengan seksama, namun suara tersebut menghilang dan ia pun kembali menghidupkan keran airnya. Dan suara tersebut muncul lagi. "Rizky, lo masih lama gak? Gue mau pop nih, buka dulu napa pintunya, gue mau masuk," ucap Dika dari luar kamar mandi yang sedang berjongkok menahan sakit di perutnya. "Gila lu ya, lo mau nyuruh gue nontonin lu boker? Jijik banget gue, tunggu bentar ah," jawab Rizky sambil mengambil handuk yang tergantung di belakang pintu kamar mandi. Buset, dulu kan waktu kita kecil pernah tuh kita joinan satu WC berdua." "Udah buruan, gue udah gak tahan. Ntar kalau udah keluar, lu jangan napas dulu sampai selesai." Rizky pun segera memasang handuknya dan keluar dari dalam kamar mandi, lalu berjalan menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dika yang pertahanannya hampir jebol pun segera masuk ke kamar mandi saat pintu terbuka. Dengan secepat mungkin ia buka sabuk dan celana panjang yang ia kenakan. Lalu digantungnya di sebuah paku yang terdapat di dalam kamar mandi. Namun ternyata ada kejutan yang menantinya di dalam kamar mandi. Ketika dia hendak duduk di toilet, tiba-tiba dari sudut matanya Dika melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di pojok kamar mandi. Anak itu memiliki wajah layaknya orang yang sudah tua, seolah-olah hidupnya telah dihisap oleh waktu. Ia menyeringai menatap ke arah Dika, matanya merah, giginya runcing bagaikan gigi milik ikan hiu. Dika yang terkejut pun langsung berteriak histeris. "Wah, Rizky, tolong!" Bersama dengan teriakan tersebut jebola pertahanan Dika, seolah seperti tanggul yang tidak lagi mampu menanggung beban. Residu itu pun muncrat memenuhi dinding kamar mandi. Dika sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut. Tanpa pikir panjang dan tanpa sempat memakai celana, dengan secepat kilat ia berlari dan langsung melompat ke atas kasur milik Rizky dan meringkuk di balik selimut. "Lu ngapain teriak-teriak ah? Sembelit lu ya? Astaga, lu naik ke kasur gua gak pakai celana gitu. Untung aja gue normal. Lu katanya tadi mau boker, kenapa?" Ucapan Rizky terhenti saat ia melihat sebuah gundukan di lantai kamarnya. "Weh kampret, ngapain lu bawa ke sini? Jatuh di lantai tuh." "Astaga, kasur gua, selimut gua. Lu gak cebok ya, Dik?" Ada setan di dalam, Dik. Gak sempet cebok gua. Gua aja nembak sambil lari," jawab Dika sambil mengintip dari dalam selimut. Tubuhnya bergetar hebat, ia terlihat sangat ketakutan. "Ayo turun, bersihin sekarang juga," ucap Rizky kesal sambil menarik tangan Dika ke arah kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Iya pelan-pelan Riz, tuh kan, keinjek jadinya." Dika berjalan sambil melompat dengan sebelah kakinya ke arah kamar mandi. Rizky masuk ke kamar mandi terlebih dahulu mengecek keadaan dan ternyata hantu tersebut sudah tidak ada.
Yang ada hanyalah mahakarya milik Dika yang memenuhi lantai dan dinding. Aduh, gue mual. Udah, pokoknya gue gak mau tahu. Pokoknya lu harus bersihin semua ini. Lukisan lu di tembok kamar mandi, ranjau yang lu injak sendiri, sama kasur dan selimut gua harus lu bersihin. Perintah Rizky sambil mendorong tubuh Dika masuk ke kamar mandi. Riz, lu tunggu depan pintu ya, jangan kemana-mana. Ya udah buruan. 1 jam kemudian setelah Dika selesai membersihkan semuanya, ia pun duduk di ruang tamu dan menceritakan lebih detail pada Rizky. Tadi yang gue lihat ada anak kecil tapi mukanya udah tua, berdiri di pojok kamar mandi. Rizky menghela nafas dan menepuk bahu Dika. Lo beneran harus tidur yang cukup bro, mungkin lo kebanyakan ngegame. Sial lo, gara-gara lo ngajak kesini jadi begini kan. Udah gak usah ngeluh, lo sial gue juga sial. Kita sama-sama sial, sekarang kita tinggal mikirin gimana cara kita menyikapi semua ini berdua. Dika merebahkan tubuhnya di kasur kamar belakang, karena kasur di kamar Rizky basah dan harus ia jemur keesokan harinya. Udah, pikirin besok aja, gua ngantuk. Kita tidur aja dulu, tapi lu tidur di kamar ini aja, bareng kita. Gua takut kalau sendirian, takut dicabuli sama hantu di sini. Justru gua yang takut kalau tidur sama lu. Biasanya nih ya, yang badannya berotot kayak lu itu, doyanya bukan sama cewek, tapi doyanya sama cowok. Gua takut aja kesucian gue direnggut paksa sama lu. Ledek Rizky. Dika mengambil bantal dan melemparkannya tepat mengenai wajah Rizky. Sialan lu, gue dari kecil berteman sama lu, tahu sendiri. Gua mah gak pernah belok. Oh, pantesan di tikungan dulu lu malah nyeruduk warung orang, saut Rizky sambil terkekeh. Begitulah keduanya saat berkumpul, saling sindir, saling ejek dan saling menjatuhkan saat sedang berdua. Namun itu semua bukanlah karena kebencian, melainkan sebagai bentuk keakraban dari mereka berdua. Setelah puas bercanda, mereka pun terlelap di atas sebuah ranjang yang terletak di kamar belakang. Kamar yang dulu menjadi kamar Yesi semasa mudanya dulu. Keesokan harinya, demi melupakan kejadian pada malam sebelumnya, Dika meminta sahabatnya untuk mengajaknya berkeliling desa, menikmati pemandangan perkebunan teh. Saking asiknya mereka berjalan-jalan, tidak terasa malam pun tiba kembali. Duh, malam lagi, keluh Dika. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana kalau teror itu datang lagi. Dan benar saja teror kembali datang. Saat tengah malam, mereka berdua terbangun oleh suara langkah berat di atas lantai. Rizky dan Dika memutuskan untuk memeriksa bersama-sama. Ketika mereka sampai di lantai atas, alangkah terkejutnya mereka dikala melihat sesosok pocong yang sedang berdiri di ujung koridor. Wajah pocong itu pucat dan mata kosongnya menatap langsung ke arah mereka. Wah, pocong! Teriak Dika sambil berlari turun. Rizky mengikuti di belakangnya. Tetapi langkahnya terhenti ketika dia melihat seorang anak kecil berambut panjang berdiri menghadang di tangga. Anak itu menatap Rizky dengan mata yang dalam, seolah-olah memohon bantuan. Astagfirullah, apa lagi nih? Seru Rizky sambil menunjuk anak kecil itu kepada Dika. Dika menatap ke arah yang ditunjukkan Rizky, tetapi tidak ada apapun. Anak itu sudah menghilang begitu mereka mendekatinya. Ini gila sih bro, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Rizky menggelengkan kepala, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Aku gak tahu dik, saat kecil dulu aku gak pernah ngalamin hal menyeramkan apapun di rumah ini. Tapi yang pasti, ini bukan sekedar halusinasi. Ya sudah bro, ayo kita kembali ke kamar. Yang jelas kita harus segera mencari solusi, ucap Dika dibalas anggukan Rizky. Mereka pun berjalan menuju ke kamarnya lagi. Tengah malamnya teror kembali menghantui mereka. Kali ini suara tertawa anak kecil terdengar dari lantai bawah. Rizky dan Dika saling bertatapan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mungkin kita harus cari bantuan, saran Dika akhirnya. Ini udah kelewatan. Rizky mengangguk setuju. Kita butuh bantuan dari seseorang yang tahu tentang hal-hal ini. Mereka memutuskan untuk mencari seorang paranormal yang bisa membantu mereka mengatasi kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Setelah mencari di internet, mereka menemukan seorang paranormal terkenal bernama Bu Ningsi, yang dikenal tidak hanya karena keahliannya, tetapi juga karena integritasnya yang tinggi. Bu Ningsi tiba di rumah tua itu dengan wajah serius. Dia memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti, mencoba merasakan energi negatif yang mungkin ada di sana. Setelah melakukan pemeriksaan dan mendalam,
dia berbicara dengan Rizky dan Dika di ruang tamu. Ada energi jahat yang menyelimuti rumah ini. Sosoknya ada bermacam-macam. Ada pocong, gendruwo, wewe gombel, palasik, kuyang, tuyul, kuntilanak dan lain sebagainya, kata Bu Ningsih dengan suara tenang. Astaga, ternyata koleksi hantu lu banyak varian rasanya, bisik Dika. Diam, dengerin Bu Ningsih lagi ngomong. Tetapi saya perlu melakukan beberapa ritual untuk mengidentifikasi sumber masalahnya. Rizky dan Dika mengamini, berharap agar masalah ini segera terselesaikan. Mereka membiarkan Bu Ningsih melakukan ritualnya yang melibatkan dupa, mantra kuno, dan piring berisi air suci. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hati Rizky, karena semakin lama ritual berlangsung, semakin jelas bagi Rizky dan Dika bahwa Bu Ningsih tidak sepenuhnya fokus pada tugasnya. Bu Ningsih terlihat lebih fokus mengagumi lukisan-lukisan milik Rizky dan juga barang-barang antik yang ada di ruang bawah tanah. Setelah beberapa jam, Bu Ningsih menghentikan ritualnya dan mengumumkan bahwa rumah sudah bersih dari gangguan. Semua sudah beres, kalian tidak perlu khawatir lagi, semua hantu sudah saya masukkan ke dalam botol plastik ini, kata Bu Ningsih dengan senyum memuaskan sambil menunjukkan botol plastik bekas air mineral. Setelah ritual selesai, Bu Ningsih pun pamit. Ya sudah, kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Oh baik Bu, mari saya antar ke depan, ucap Dika sambil mengantar Bu Ningsih ke depan rumah. Namun bukannya pergi, Bu Ningsih justru diam terpaku sambil menatap Rizky dan Dika. Ya sudah Bu Ningsih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari Bu Ningsih. Saya harap setelah ini tidak ada lagi teror-teror di rumah ini, ucap Rizky sambil tersenyum. Ya, saya terima ucapan terima kasih dari kalian, tapi apa Bu? Apa masih ada roh yang tertinggal? Tapi kalian belum membayar jasa saya. Memangnya kalian pikir jasa saya ini gratis? Apa kalian mau semua arwah dalam botol ini saya lepaskan lagi ya? Gertak Bu Ningsih. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu Ningsih, saking senangnya kami sampai lupa, ucap Rizky sambil menggaruk-garuk kepalanya sambil menahan malu. Rizky pun berlari ke dalam rumah mengambil dompetnya yang ada di dalam kamar. Ini Bu Ningsih, terima kasih, ucap Rizky sambil memberikan uang senilai Rp500.000. Bu Ningsih pun pergi dengan naik ojek yang mengantarkannya tadi. Malam harinya saat mereka berdua sedang sibuk dengan ponselnya masing-masing, mendadak Dika merasa ingin buang air kecil. Mau kemana lu Dik? Mau ke toilet, kebelet kencing gua. Perlu diantar gak? Gak usah, kan hantunya sudah dimasukin ke dalam botol, aman, sahut Dika sambil berlalu menuju toilet yang terletak di dekat dapur. Namun ternyata dugaan mereka salah. Teror tersebut masih belum berakhir. Saat Dika selesai menuntaskan hajatnya, ketika ia baru keluar dari toilet, sesosok pocong muncul lagi di ujung koridor dan suara anak kecil terdengar di sudut-sudut rumah. Seketika Dika berlari ke arah Rizky. Rizky yang melihat Dika terlihat ketakutan pun menatap heran. Lu kenapa lagi Dik? Dika tidak langsung menjawab. Ia masih berusaha untuk mengatur nafas dan menormalkan irama detak jantungnya yang sempat tidak beraturan. Bulir keringat tampak membasahi keningnya. Lu kenapa sih? Ditanya bukannya jawab. Ada pocong Riz, barusan di dekat kamar mandi. Apa? Pocong? Gimana bisa? Bukannya Bu Ningsih bilang sudah memberesin semuanya? Dika merasa sangat ketakutan. Bola matanya melirik ke arah setiap sudut ruangan. Mungkin botolnya kekecilan, jadi gak muat, atau mungkin ada yang ngumpet jadi gak kena pas dirazia tadi sama Bu Ningsih. Gimana sih Bu Ningsih? Sudah bayar mahal-mahal kok gak tuntas, protes Rizky kesal. Mereka berdua kecewa dan menyesal merasa telah mempercayakan masalah mereka pada seseorang yang seharusnya bisa membantu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kita harus komplain ke Bu Ningsih, kata Rizky dengan tegas pada Dika. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memanggil Bu Ningsih keesokan paginya. Dengan hati-hati mereka menanyakan mengapa teror masih terjadi meskipun Bu Ningsih sudah melakukan ritual. Bu Ningsih tampak sedikit terkejut dan canggung. Mungkin ada energi yang lebih kuat dari yang saya perkirakan, jawabannya dengan ragu. Rizky dan Dika semakin curiga. Mereka memutuskan untuk mengawasi Bu Ningsih secara diam-diam pada kunjungan berikutnya. Saat Bu Ningsih kembali ke rumah, mereka memperhatikan setiap gerakannya dengan seksama.
Saat ritual dimulai lagi, Rizky dan Dika terkejut melihat bahwa beberapa alat ritual yang digunakan Bu Ningsih sebenarnya hanya barang-barang biasa yang dibeli dari pasar lokal. Mantra-mantra yang dia ucapkan terdengar seperti nyanyian yang tidak bermakna. Bro, kayaknya dia bukan paranormal sungguhan. Dia hanya memanfaatkan uang dari kita dan berpura-pura sebagai paranormal, bisik Dika dengan kesal. Rizky mengangguk, merasa kecewa dan marah pada saat yang bersamaan. Mereka merasa dihianati oleh seseorang yang seharusnya mereka percayai untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Setelah ritual selesai, Rizky pun membayar lagi, namun Bu Ningsih hanya meminta separuhnya saja. Separuh saja, kebetulan hari ini bertepatan dengan ulang tahun saya, jadi saya kasih diskon spesial khusus buat kalian. Entah itu sungguhan atau hanya alasan demi menutupi rasa tidak enak hati karena sudah gagal di ritual sebelumnya. Bu Ningsih pun pergi dengan membawa bayaran sebesar 250.000. Rizky dan Dika duduk di ruang tamu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari bantuan dari seseorang yang benar-benar kompeten dan bisa membantu mereka mengatasi gangguan di rumah itu. Mungkin kita harus mencari paranormal lain, saran Rizky dengan nada yang putus asa. Dika mengangguk setuju. Iya, kita harus cari yang bisa dipercaya. Kita harus pastikan bahwa mereka tidak hanya mencari keuntungan semata. Mereka memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut untuk mencari paranormal yang memiliki reputasi baik dan terbukti memiliki kemampuan yang sebenarnya. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan seorang paranormal bernama Mbak Surip, yang dikenal di wilayah tersebut sebagai seseorang yang tidak hanya mahir dalam hal supranatural, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Mbak Surip datang ke rumah mereka dengan penuh keyakinan. Dia adalah seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya terlihat bersahaja dan ramah. Setelah memeriksa seluruh rumah dengan teliti, Mbak Surip duduk bersama Rizky dan Dika di ruang tamu. Masalahnya ada pada salah satu lukisan itu, ujar Mbak Surip tiba-tiba. Rizky dan Dika saling pandang, terkejut dengan pernyataan itu. Lukisan mana, Mbak? Tanya Rizky dengan penuh penasaran. Mbak Surip menunjuk ke arah lukisan yang Rizky temukan di ruang bawah tanah. Lukisan di pinggir sungai itu. Ada sesuatu yang terkait dengan lukisan itu. Sesuatu yang tidak beres. Rizky bercerita kepada Mbak Surip tentang suara tangisan yang ia dengar setiap malam dan munculnya hantu-hantu seperti pocong dan anak kecil berwajah tua di rumah mereka. Mbak Surip mengangguk mengerti. Selain wanita itu, masih ada sosok lain yang memiliki cerita yang tidak terselesaikan. Jiwanya mungkin masih terjebak di dalam lukisan itu, mencari pembebasan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Dika dengan suara khawatir. Mbak Surip berpikir sejenak sebelum menjawab. Kita perlu mencoba berkomunikasi dengan jiwa-jiwa mereka itu, memahami apa yang membuatnya terjebak di sini dan apa yang mereka inginkan. Malam itu mereka duduk bersama di sekitar lukisan itu dengan lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Mbak Surip memimpin ritual dengan doa-doa khusus dan mantra-mantra kuno. Seketika angin berhembus cukup kencang, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Bau bunga melati tiba-tiba muncul di rumah itu. Wanginya sangatlah kuat. Mereka merasakan kehadiran sesuatu di ruangan itu. Suatu kehadiran yang tidak terlihat tetapi terasa begitu kuat. Tiba-tiba mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara tangisan seorang wanita dan teriakan dari sosok lain itu terdengar sangat jelas di sekitar mereka. Rizky, Dika dan Mbak Surip bertanya kepada beberapa sosok yang muncul di hadapannya itu tentang cerita hidupnya. Mengapa mereka masih ada di dunia ini? Salah satu sosok berwujud wanita cantik berjalan perlahan mendekat, lalu kemudian duduk di hadapan Mbak Surip untuk menceritakan kisahnya tentang kehidupannya yang tragis dan kematian yang tidak adil. Kami ditumbalkan oleh seorang pengusaha kaya di desa ini, tempat kami bekerja pada masa itu. Waktu itu bos mengajak kami untuk rekreasi dan saat sampai di sebuah sungai yang indah, bos kami meminta Aki Aros untuk melukis kami. Setelah hari mulai sore, kami pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Saat melewati sebuah jalanan yang menanjak dan berkelok, bis yang kami tumpangi berhenti karena tidak kuat menanjak. Sopir dan para penumpang yang duduk di depan masih sempat menyelamatkan diri, tapi tidak dengan kami. Kami pun jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam.
Saat tubuhku ditandu dari dalam bis, aku masih hidup dan sayup-sayup. Dapat aku dengar saat dia berbicara dengan istrinya kala itu bahwa semua ini sudah direncanakan. Dia bekerja sama dengan sopir tersebut untuk membuat kami mati sebagai tumbal dari pesugihan yang ia anut. Tega sekali orang itu. Lalu kemana dia sekarang? Tanya Mbak Surip. Orang itu sudah mati. Dia beserta istrinya mati di tempat yang sama. Aku masuk ke dalam mobilnya saat ia melintas membuatnya kaget dan kehilangan kendali hingga menabrak pagar pembatas dan terguling. Yang aku inginkan, tolong bakar juga lukisan ini. Biarlah kenangan pahit ini pergi bersama kami. Pesannya panjang lebar. Tunggu, kau bilang kakekku yang melukis kalian? Aku rasa kakekku tidak terlibat dengan hal buruk yang kalian alami. Ucap Rizky setelah mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Kakekmu orang yang baik. Dia teman kami saat itu. Beruntung dia selamat karena saat itu dia sempat melompat keluar beserta lukisannya. Sekarang bakarlah lukisan itu dan kami akan pergi. Dia berharap dapat menyelesaikan urusannya di dunia ini sebelum dia dapat beristirahat dengan tenang. Mbak Surip dengan bijak mengajak wanita itu untuk melepaskan diri dari ikatan dunia ini dan menuju ke alam lain yang lebih damai. Rizky dan Dika pun segera mengambil lukisan yang dimaksud. Mereka pun membakar lukisan tersebut di tong tempat pembakaran sampah. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka merasakan kehadiran wanita itu berangsur-angsur menghilang, disusul dengan sosok-sosok lainnya. Setelah itu teror di rumah tua itu berhenti. Suasana menjadi tenang dan damai, seolah-olah rumah itu akhirnya bisa terbebas setelah begitu lama terhimpit oleh energi negatif. Rizky dan Dika berterima kasih kepada Mbak Surip atas bantuannya yang luar biasa. Mereka belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, tetapi harus diterima dan dihadapi dengan penuh kebijaksanaan. Di pagi hari mereka duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi. Siapa yang akan percaya dengan apa yang kita alami selama ini? Kata Dika sambil tersenyum. Rizky mengangguk setuju. Memang, ini pengalaman yang gak akan gue lupain seumur hidup. Tapi setidaknya sekarang kita benar-benar bisa bernapas lega. Mereka berdua tertawa, merasa lega setelah semua yang mereka lalui. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.